Betul. Jujur, bukan hanya pangkalannya yang porak-poranda, jenderal-jenderalnya juga sudah banyak yang mengundurkan diri. Karena melihat kebijakan ini sama sekali hanya menyusahkan Amerika sendiri dan tidak ada hasilnya. Iran just beat the United States and Israel, two nuclear-armed powers, using only conventional weapons. They don't need a nuclear weapon. They don't want a nuclear, but it doesn't matter. The U.S. just doesn't get a vote. We don't get. Again, we can't believe anything Donald Trump says. We can't believe anything the U.S. government says. As the CENTCOM posting puts, proves the point. We need to see the documents. We need the negotiating record. We need to hear the Hamas speak. We need to see the finalized documents. There need to be a third-party mediator. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از Sikap kepala batu dan arogan nampaknya telah mengalir di tubuh Donald Trump. Sang presiden mengatakan penghentian serangan ke Iran dilakukan bukan karena Amerika kalah, melainkan merupakan permintaan dari negara-negara Teluk. Namun itu semua hanyalah klaim semata dari Trump untuk menutupi fakta-fakta kegagalan militer Paman Sam. Dian Wirenjurit selaku mantan duta besar Iran untuk Indonesia mengatakan banyak jenderal-jenderal Amerika Serikat yang memutuskan mundur. Pernyataan ini bisa dibuktikan lewat komentar dari Scott Ritter yang merupakan mantan marinir AS, menyebut Iran telah berhasil memukul mundur dua negara sekaligus bermodalkan senjata murah. Apakah penghentian serangan merupakan trik Trump untuk menutupi kegagalan Amerika? Padahal sebelumnya Trump mengklaim jika Iran sudah tunduk bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Tetapi Ismail Bagei membantah klaim tersebut dan menegaskan Iran hanya bernegosiasi dengan Oman. Bagaimana strategi Trump setelah fakta kegagalan banyak diungkap oleh militernya sendiri? Cetak Gol coba merangkum. Kegagalan AS hancurkan Iran, kekacauan melanda militer sebagai berikut. Jenderal-jenderal AS mengundurkan diri karena stres. Ada sebuah peribahasa kuno yang mengatakan, siapa yang menggali lubang, ia sendiri yang akan terperosok. Begitulah hukum karma yang kini sedang menghantui Amerika Serikat. Perang melawan Republik Islam Iran telah membawa kesengsaraan untuk militer Amerika Serikat. Pernyataan tersebut bukan sekadar klaim dari kami, melainkan disampaikan oleh Dian Wirenjurit. Menurut dia, narasi-narasi dari Donald Trump soal kekalahan Iran merupakan propaganda. Dian menyebut perang ini dimulai oleh AS dan ditargetkan bisa berakhir dalam 2 minggu. Tetapi rencana tersebut gagal, mengingat sampai detik ini Iran tak menyerah. Karena dia harus bisa menunjukkan perang ini dimenangi. Itu ambisi dia Amerika. Karena janjinya, dia dari pertama akan menghancurkan Iran dalam seminggu. 2 minggu yang sampai sekarang ternyata tak terbukti, kata Dian. Dian menegaskan Iran tak pernah memulai perang terlebih dahulu, melainkan membalas serangan untuk bertahan. Karena Iran tak pernah menyerang, yang ada dia bertahan dan membalas. Itulah bentuk perlawanannya. Kata mantan duta besar Iran untuk Indonesia ini bersumber dari TV One. Melihat fakta-fakta kegagalan dari AS, Donald Trump tetap menunjukkan sikap tinggi hati. Melalui Menteri Perang Pete Hegseth menyebut AS bakal meluncurkan serangan super dahsyat. Hegseth mengatakan serangan yang dilancarkan AS menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Ini akan menjadi serangan terbesar AS sejak Perang Dunia II, kata Hegseth. Dia mendesak Iran agar segera tunduk dengan perintah Washington dan lanjut ke meja negosiasi. Seandainya menolak, militer AS akan mengambil langkah penghancuran total.
Lantas bagaimana Amerika Serikat mempersiapkan serangan super dahsyat tersebut ke Iran? Jika kita mengacu pada fakta-fakta terbaru, banyak jenderal-jenderal AS yang telah mengundurkan diri. Pernyataan tersebut lagi-lagi disampaikan oleh Dian Wirenjurit dalam wawancaranya bersama TV One. Duta Besar Iran untuk Indonesia ini mengatakan Iran tak hanya menghancurkan banyak pangkalan, melainkan sukses bikin jenderal AS kena mental. Jujur, bukan hanya pangkalannya yang porak-poranda, jenderal-jenderalnya juga sudah banyak yang mengundurkan diri. Karena melihat kebijakan ini sama sekali hanya menyusahkan Amerika sendiri dan tidak ada hasil. Sebagian besar jenderal yang mundur masih punya hati nurani dan menolak perang. Sebut saja Joe Ken yang beberapa bulan lalu mundur dan mengkritik serangan sepihak AS ke Iran. Ken mengatakan Trump selalu menjadikan nuklir Iran sebagai alasan untuk menyerang. Padahal faktanya Iran tidak membuat senjata nuklir, melainkan mengembangkan di bidang lain. Mulai dari pembangkit listrik, kesehatan hingga kepentingan untuk masyarakat sipil. Ini sekaligus juga membantah ucapan Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Presiden Indonesia ini sempat menyinggung Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Muhammad Barojarni mengatakan jika program nuklir hanya untuk bertujuan damai. Duta Besar Iran untuk Indonesia ini mengatakan program nuklir Iran diawasi langsung oleh IAEA. Program nuklir Republik Islam Iran dijalankan secara transparan, bertujuan damai, dan berada dalam kerangka hukum internasional dan diawasi IAEA. Tulis Barojarni di sosial media X. Untuk kamu yang tidak tahu IAEA, kami akan menjelaskan secara singkat. IAEA merupakan badan tenaga atom internasional yang berfungsi mengawasi dan memeriksa fasilitas nuklir. Tak hanya itu, Ken juga menyebut jika perang dengan Iran tak memberikan manfaat apapun bagi Amerika. Saya tidak bisa dengan hati nurani mendukung perang yang sedang berlangsung di Iran. Presiden bertanggung jawab menentukan apa yang menjadi ancaman dan langkah yang perlu diambil untuk melindungi negara, kata Ken. Tak hanya mengundurkan diri, beberapa jenderal lainnya juga dipecat oleh Trump. Mulai dari Jenderal Randy George, Jenderal David Hunt, hingga Mayor Jenderal William Green Jr. Lantas dengan banyaknya jenderal yang mundur, bagaimanakah Trump bisa mengambil strategi? Apakah pria berambut pirang ini tetap memaksakan perang meskipun krisis sedang melanda? Apakah Trump tidak sadar jika Amerika Serikat juga kalah dalam berbagai konfrontasi? Strategi IRGC menyerang markas militer AS di negara-negara Teluk pelan-pelan membuahkan hasil. The Wall Street Journal melaporkan militer Paman Sam mulai menarik pasukan dari sejumlah negara. Media tersebut menuliskan jika pangkalan militer di Kuwait mulai dikosongkan. Militer AS menarik seluruh armada tempur yang masih tersisa, hingga menarik ribuan prajurit yang bertugas. Bersumber dari CNN Indonesia, beberapa pesawat tempur AS telah hancur lebur. IRGC juga diklaim telah menghancurkan komunikasi serta gudang penyimpanan peralatan militer. AS diserang tentara sendiri yang ogah berperang. Melihat banyaknya mudorot dalam perang melawan Iran, membuat tentara Amerika ogah-ogahan berperang. Mereka dilaporkan stres berat karena melihat teman seperjuangannya sendiri tewas. Menurut data beberapa bulan lalu, ada sekitar 5.000 prajurit AS yang mengalami stres fisik dan mental.
Mereka yang stres bertugas di sebuah kapal induk yang ditempatkan dalam perang Selat Hormuz. Menurut laporan tersebut, tentara AS yang bertugas di kapal induk memilih untuk mundur dan pulang. Alasannya mereka terombang-ambing berlayar dan tak tahu pasti kapan bersandar. Berita soal tentara yang stres sebenarnya pernah disinggung langsung oleh Scott Ritter. Mantan intelijen AS ini mengatakan Trump sudah salah perhitungan memerangi Iran. Menurut Ritter, Iran tidak kalah dalam perang melawan AS dan bahkan semakin dikdaya. Winners dictate outcomes. Losers, are the ones who have to adhere to the dictation. Iran did not lose this war. The United States lost this war. We don't get to dictate any outcomes because we have no leverage at all, economic or military or political, that can compel Iran to do our bidding. What we're seeing right here is political theater by literally an insane man. Donald Trump suffers from malignant narcissistic personality disorder. He operates as a cult of personality, not as a president. He believes in erecting golden idols to himself and having religious figures, vector their prayers through him to God. In the Old Testament, he'd have been smitten, smote. Today, he should just be ignored. But he can't because he's the President of the United States. Iran will not allow anything to happen that they don't want to happen. And Iran has made its position very clear. There's some negotiating. Ritter juga menambahkan jika Iran telah membuat Donald Trump frustrasi hebat. Sebab negara semiskin dan dianggap kecil ini telah menghancurkan 2 negara nuklir pakai senjata konvensional. Amerika Serikat kini terjebak dalam kebuntuan strategis yang sangat krusial. Kondisi sulit ini memaksa Gedung Putih untuk mengambil opsi militer langsung atau merelakan kontrol penuh Selat Hormuz. Kenneth Katzman mengatakan Gedung Putih kini sedang pusing 7 keliling. Sebab jika ingin melanjutkan perang, banyak tentara yang ogah turun di tengah amunisi yang menipis. Katzman mengatakan Trump harus menerima kenyataan pahit, menerima fakta bahwa Iran memang sekuat itu. Tetapi Trump dikenal sebagai orang yang keras kepala dan tak mau mengakui kekalahan. Trump terus-menerus mengklaim jika Iran telah berhasil dikalahkan, termasuk mengatakan Selat Hormuz saat ini sudah dibuka untuk pelayaran lantaran Iran mau bernegosiasi. Trump bahkan mengklaim jika Amerika Serikat telah mengambil kontrol penuh Selat Hormuz. Anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. We have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Kendati pun begitu, komentar tadi barulah satu dari sekian banyak kebohongan Donald Trump selama perang. Pasalnya, ia juga mulai ngelantur menyebut bakal menghantam Iran dengan jauh lebih keras. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat AS yang berbicara kepada media New York Post. Presiden jelas ingin kesepakatan tercapai secepatnya. Tapi jika Iran terus menyerang kapal, pangkalan AS atau sekutu di Teluk, akan ada harga yang harus dibayar, kata pejabat tersebut. Wajar jika para pejabat AS saat ini menyebut Trump sudah terkena mental karena frustrasi hebat. Niat Trump berperang melawan Iran selalu menemui jalan buntu untuk kemenangan AS. Beberapa rekan politik Trump di Gedung Putih sampai memberi penyakit khusus yang diberi nama Trump Derangement Syndrome. Penyakit ini merupakan ejekan soal kesehatan mental Trump yang terganggu. Apapun yang Anda rasakan tentang situasi politik saat ini, seperti kemarahan, kecemasan, kekalahan, atau kesedihan, reaksi-reaksi tersebut masuk akal dan layak dilabeli sindrom gangguan mental. Tulis sebuah riset terapi. Sebagai informasi, sindrom gangguan Trump bukan sebuah diagnosa, melainkan ejekan untuk Trump. Sebab selama menjabat, pria berambut pirang ini selalu membuat gebrakan yang di luar nalar. Ada alasan kuat yang mendasari sikap aneh Donald Trump belakangan ini. Pria berambut pirang itu nampaknya mulai kehabisan akal untuk membalikan keadaan di medan tempur. Bagaimana tidak,
Dengan pangkalan dan alutsista yang dihabisi, semakin mustahil bagi Amerika untuk mengalahkan Iran. Kekuatan mereka saat ini cuma disokong oleh Arab Saudi yang masih tersisa. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan hanya dengan 50 ribuan saja. Buruan cek linknya di bawah ini. Iran tegaskan menolak damai, sebut hanya propaganda AS. Apa tanggapan Iran mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi AS? Layaknya singa yang sedang mengaum, Republik Islam Iran tetap memberikan ancaman nyata ke AS. Iran membentangkan spanduk berisi ancaman yang menampilkan wajah Donald Trump berdarah-darah. Spanduk tersebut dipasang di depan rudal balistik Zolfagar dan Zolgadar. Tak hanya itu, Iran juga menegaskan menolak negosiasi damai apapun dengan AS. Ismail Bagei bahkan membantah klaim Trump terkait Selat Hormuz yang dikelola langsung oleh AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini menegaskan pihaknya mau bernegosiasi dengan Oman, bukan AS. مذاکرات با عمان هست متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه. Ismail menyebut saat ini Oman tengah melakukan pembicaraan terkait pengelolaan bersama. Alih-alih mendapatkan kemenangan, Iran justru makin sulit dikalahkan. Korps Garda Revolusi kini memenangkan semua pertempuran di berbagai front. Seolah belum kapok dengan fakta kegagalan Amerika Serikat, Trump masih penasaran. Sang presiden malah berencana menambah pasukan dan dana perang bertempur habis-habisan melawan Iran. Seorang pejabat AS mengatakan skuadron pesawat tempur kini telah ditempatkan di sejumlah lokasi strategis di Timur Tengah. Selain itu, armada pesawat pengebom juga sudah berada di sejumlah pangkalan. Lebih dari 150 tenaga medis juga telah dikirim ke Lanstuhi Regional Medical Center, rumah sakit utama bagi personel AS yang terluka setelah 4 tentaranya dilaporkan tewas. Tak hanya menambah armada tempur, Amerika juga dikabarkan menambah anggaran perang. Gak tanggung-tanggung, anggaran tersebut mencapai 67 miliar dolar atau 1.094 triliun rupiah. Penambahan anggaran hingga personel menunjukkan keseriusan Amerika untuk berperang habis melawan Iran. Apa tanggapan para pemimpin negeri para mullah? Masoud Pezeshkian menyatakan perang skala penuh melawan Amerika Serikat. Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh. Perang saat ini bukan hanya perang rudal, musuh telah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memaksa rakyat Iran untuk menyerah melalui serangan militer, tegas Presiden Iran tersebut. Pezeshkian juga memperingatkan konsekuensi yang diterima oleh Amerika Serikat. Dia mengatakan Iran tetap mempertahankan setiap jengkal wilayah yang dijajah oleh AS. Seorang peneliti senior bidang studi pertahanan dan kebijakan luar negeri, Cato Institute Catherine Thompson menyarankan Trump agar tidak bermain-main dengan Iran. Peneliti ini menyebut AS nggak sanggup meladeni perang berkepanjangan melawan Iran. Waktu adalah faktor utama di sini. Jika ini berlanjut selama berminggu-minggu dan kemudian kita mencapai gencatan senjata, semuanya baik-baik saja, kata Thompson. Menurut para analisis, AS seharusnya menyerah dan tidak terus merecoki Iran. Kondisi ini merupakan blunder yang bisa bikin persediaan rudal amunisi semakin menipis. Jika perang berlanjut dengan laku seperti 5 hari terakhir, persediaan rudal akan semakin terkuras, sehingga menciptakan tingkat resiko baru yang lebih tinggi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, kata analisis pertahanan Mark Anshan. Menurut para analisis, pada fase awal konflik militer AS sudah menghabiskan ribuan rudal presisi jarak jauh. Dalam perang Epic Fury saja, AS telah menghabiskan 10.000 rudal. Untuk pemulihan rudal yang telah habis membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun.
celana pendek santai size jumbo yang sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kegagalan Amerika Serikat hancurkan Iran, kekacauan melanda militer. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Donald Trump tetap dengan sikap tingginya dan enggan mengakui kekuatan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.